Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Marasip dari peternakan Mendo Mulyo Farm. Kami di Mendo Mulyo sendiri bergerak di bidang kambing dan domba. Di sini kita ada di bidang breeding, fattening maupun trading. Mendo Mulyo Farm sendiri berdiri sejak 10 Agustus 2014, beralamat di Donoloyo, RT 03, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Latar belakang pendidikan saya sendiri sebenarnya lulus di S1 Sarjana Hukum, tapi dulu pernah sekolah juga di kampus di UPN, ambil pertanian, agroteknologi juga, karena memang dari kecil itu seneng bertani. Jadi seneng ngingu-ngingu Kak, kalau orang Jawa bilang, atau seneng bertanam. Jadi dari situ, karena basic saya seneng dulu sebenarnya, jadi malah sarjana hukumnya jadi kayak cuma embel-embel, lebih ke SH-nya sarjana hewan. Untuk awal memulai usahanya, dulu kita kecil-kecilan cuma melihara 2 ekor. Selanjutnya karena dinilai ini kok cocok dan kedepannya bisa kami anggap bisa buat mata pencarian, akhirnya kami memulai usaha yang lebih serius lagi. Kita bangun kandang yang dulunya di tengah kampung, kita pindah ke sini. Dulu awalnya cuma pelihara 2 ekor, terus beranak pinak, dan akhirnya belajar ke sana ke sini, ikut komunitas. Akhirnya kita kenal ya apa namanya breeding, apa namanya fattening maupun trading. Jadi sekarang sudah menjadi suatu bidang usaha yang alhamdulillah menjalar sampai ke ada kita punya akikoh, kita punya penjualan pupuk kandang dan lain-lain. Kenapa memilih domba? Dulu awalnya kami mencoba di berbagai sektor, di unggas pernah, di ikan pernah, maupun di tanaman hortikultura juga pernah. Kayaknya ini cocoknya memang di domba, di kambing domba. Kita usaha rintis dari kecil, dan kata Pak Kiai, pelihara domba itu ada berkah tersendiri karena itu sunnah. Insya Allah kalau udah ada berkah, nanti akan barokai, seperti itu kalau orang Jawa bilang. Untuk panen sendiri kita menargetkan antara 40 hari sampai 50 hari. Jadi dari di 40 hari itu kita sudah memilih domba-domba yang kiranya sudah memasuki BCS-nya, sudah masuk. BCS itu body condition score. Jadi BCS-nya untuk penggemukan sendiri ada di angka 3. Itu dengan ciri-ciri nanti pinggulnya udah tertutup dan udah gemuk, kita udah mulai pilih satu persatu untuk panen sampai ke 50 hari, kurang lebih seperti itu. Yang membedakan petani konvensional dengan petani milenial, menurut saya yang pertama di teknologi Mas, karena untuk gampangnya pemasaran, sekarang udah zamannya medsos, online dan segala macam. Jadi jual kambing, jual domba itu tidak perlu datang ke pasar, kalau bisa dari end usernya malah datang ke kami. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya web. Jadi memang kita udah terapkan ke teknologi yang sekarang, ditambah dengan teknologi, mungkin kalau saya bilang ini teknologi yang kekinian. Pakan sendiri kita udah memakai pakan yang complete feed, bisa dilihat tadi kita memberi pakan udah nggak kayak konvensional yang kita harus ngarit, kita harus cari rumput. Kita udah pakai pakan complete feed yang di dalamnya kandungan nutrisinya malah lebih lengkap daripada hanya hijauan aja. Harapannya untuk usaha ini kedepannya juga semakin berkembang. Yang jelas harapan kami lebih di petani milenial ini punya jaringan yang lebih luas untuk kita bersama-sama, karena motonya di kandang sini itu sendiri berjamaah menambah berkah. Jadi kalau kita lebih bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng, nanti harapannya bisa memberkahi untuk semuanya.
Pesan-pesan saya kepada para kaum muda ini, kaum milenial, hindari gengsi, jauhi gengsi. Karena kalau tujuan akhirnya kita untuk mencari uang, gengsi itu menurut saya nomor sekian. Yang penting kita, yun sewu, kita punya uang, gengsi itu bisa dibeli. Dan yang jelas ada pepatah di luar sana bilang fortus fortuna adivat. Jadi keberuntungan itu berpihak pada yang berani. Kalau kita belum berani mencoba, gimana mau keberuntungan itu nyamperin kita. Jadi kalau saya sendiri pesan harapannya jauhi gengsi, kita yuk bertani, kita yuk beternak, karena di situ juga banyak sektor usaha dan bahasa orang sekarangnya banyak cuan di situ. Nama saya Ayu Natali Wulandari, saya ibu rumah tangga, punya anak 2. Pendidikan saya sampai sekarang saya masih berstatus mahasiswa. Jadi meskipun ibu rumah tangga, saya masih giat melakukan aktivitas kependidikan dan termasuk juga mengajar di sekolahan. Sekarang saya mengajar di SMP 1 Taman Dewasa Telingu. Dulu awalnya kami tidak terpikir untuk menjadi seorang petani. Jadi di Indonesia ini kan nggak ada orang punya cita-cita pengen jadi petani ya Mbak ya. Tetapi karena melihat waktu itu kami diajak main di salah satu greenhouse teman kami di Joteng, nah namanya Pak Han itu. Terus kami berpikir wah kayaknya menarik ini bertani tetapi tidak menggunakan sistem tanah atau tidak menggunakan media tanah, tetapi hanya memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Misalnya ya seperti karena saya tidak punya pekarangan yang begitu lebar, makanya kita bisa memanfaatkan pekarangan yang tidak begitu luas ini dengan cara bercocok tanam melalui hidroponik. Bertani hidroponik ini cukup mudah ya Mbak ya, jadi tidak perlu kita kayak ada kegiatan yang rutin tiap hari dilakukan. Kalau kegiatan yang tiap hari dilakukan itu paling setiap pagi itu mengecek EC meter sama nutrisi sama pH air gitu. Terus kalau untuk kegiatannya biasanya kami lakukan weekly. Jadi setiap minggu kita melakukan pembenihan. Setelah nanti 1 minggu seperti ini sudah dikeluarkan dari ruangan, lalu kita masukkan ke dalam netpot, lalu diletakkan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Ini usia selada sekitar 10 hari sampai 12 hari, seperti itu. Nah, jadi kegiatannya tidak melulu setiap hari dilakukan. Jadi bertani yang mudah itu ya menurut kami ya seperti ini, bisa disambi bekerja, bisa disambi kegiatan lainnya, bisa disambi ngurus anak dan antar jemput anak. Kalau omset itu tergantung berapa jumlah pembenihan yang dilakukan setiap minggunya. Kalau untuk saat ini biasanya kami melakukan pembenihan itu setiap minggunya sekitar 200 sampai 400 pot gini ya Mbak ya. Nah 400 pot seperti ini. Nah itu jadi kalau untuk ngomongin omset, kalau per minggunya katakanlah minimal 200 pot. 200 pot itu harga per potnya itu 3.000, berarti 600.000. Itu setiap minggunya. Tapi nggih tergantung nanti kalau memang permintaannya banyak, lumayan banyak seperti bulan puasa, mau lebaran, terus 17-an seperti ini, itu biasanya kami nanamnya setiap minggunya 400 pot. Harapannya semoga nanti ke depannya usaha kami itu bisa semakin banyak, bisa semakin pasarnya juga semakin luas dan bisa ya kalau bisa nanti bisa mengajak saudara dan keluarga bisa ikut bertani juga. Jadi bertani adalah sebuah pekerjaan yang tidak kotor, tidak merugikan ataupun istilahnya mempunyai kasta yang terendah di Indonesia. Tetapi dengan mencintai bertani kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Jadi intinya kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Nandur opo sing dipangan dan mangan yang ditandur.